Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya boleh kode. Kelihatan ribu ini. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Suwe ora jamu pisan godhokan. Suwe ora ketemu pisan ketok lemu. Kesehat dari ini ya. Saat tawis kita belum bisa bertemu ya, ada aja itu acaranya itu sejak hari raya itu, sehingga baru hari ini kita bisa bertemu kembali. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, inayah dan ridhonya untuk kita semua. Amin. Wabillahi khusus pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT karena di pagi hari yang cerah ini, suasana yang sejuk ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni menjalankan sholat subuh berjamaah. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian, sujud yang kita lakukan melalui sholat yang kita laksanakan itu adalah menjadi bukti bagi kita, penanda bagi kita, yang dengan itu akan menjadi penanda bagi kita untuk mudah dikenali oleh Rasulullah SAW. Ini penting bagi kita oleh karena sebagai manusia biasa, pada saat dimana nanti kita mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita di akhirat itu, kita sangat membutuhkan yang namanya syafa'atul Rasul, pertolongan, bantuan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita ini hidup begitu jauh dari Nabi, 1400 tahun lebih, kurang lebih jarak kita dengan Nabi itu begitu jauh. Kita berusaha mengenal beliau, mengetahui, meyakini dan mengamalkan ajaran yang beliau bawa. Kita ini nggak pernah ketemu, tapi kita bisa beriman kepada beliau, kan luar biasa. Yang jadi persoalan itu kita merasa kenal sama Nabi, kita merasa dekat dengan Rasulullah, tapi pertanyaannya apakah Rasulullah juga sudah kenal dengan kita? Karena kita kan begitu lama ini, jaraknya itu begitu jauh dan lama. Besok ketika di akhirat kita misalnya mengharap betul pertolongan Rasulullah, ternyata Rasulullah nggak kenal Allah, nggak repot ini. Ya Rasulullah, saya ini umat jenengan, tak bantuan. Nanti sampai itu sopo misalnya. Kalau Panjo ini saking Arjosari misalnya, nggak kenal gitu. Nah, Rasulullah itu akan mengenali umatnya itu bukan berdasarkan nama-namanya, bukan. Sebab umatnya Nabi itu kan macam-macam dari berbagai macam pelosok dunia, yang namanya ada kadang berasal dari nama daerahnya. Nah, tapi Nabi itu akan mengenali umatnya itu dengan aura bekas sujud yang kita lakukan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi nampak di mukanya umat Nabi itu min athari sujud, ada bekas sujud. Jadi secara ruhani Bapak Ibu sekalian, sujud yang kita lakukan setiap sholat kita itu akan ada aura
yang itu menjadi penanda bagi kita, yang dengan penanda itu kita mudah dikenali oleh Rasulullah. Sehingga kalau kita nggak usah jaluk, nggak usah minta pertolongan, tahu oh di umatku, dan itu ada dari bekas sujudnya itu akan dibantu oleh Rasulullah. Sebab tanpa adanya penanda itu kita sulit nanti dikenali oleh Rasulullah. Di sekian banyak orang yang pada saat itu semua berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir itu kumpul jadi satu, kita susah dikenalinya. Oh, kalau kita misalnya nggak punten ya, misalnya kita punya satu kambing, misalnya ngumpul satu lapangan ribuan kambing, ada ribuan kambing, untuk mengenali kambing kita ini gimana? Jadi gampang, kan harus ada tanda nih. Nah, yang tanda yang dengan tanda itu kita kenali. Oh, ini wedhusku ini wedhusku ini, karena Pak tahu tandanya. Dan kita ini oleh Rasulullah supaya mudah dikenali harus ada penanda. Nah, penandanya itu adalah sujud. Ada satu sahabat Nabi, suatu hari itu datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini maunya cari gampangnya, cari enaknya hidup itu, nggak usah repot-repot. Apa itu? Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini tolong didoakan supaya besok di akhirat saya ini bersama dengan engkau. Enak nih, jaduannya itu banyak jaduannya. Didoakan supaya bisa bersama Nabi di akhirat. Aku bersama Nabi di akhirat kan mesti kepenak ya, masih di surga. Tapi kemudian Nabi itu jawabnya juga diplomatis, karena tahu ini orang itu jadul kepenak itu. Maka kata Nabi, saya akan doakan kamu supaya kamu bersama aku di akhirat, tapi syaratnya bantu aku, kata Nabi, bantu aku dengan kamu bikasro disujud, dengan kamu banyak-banyak bersujud kepada. Jadi orang gratisan, jadi harus banyak sujud. Oleh karena itu sekali lagi pagi hari ini kita harus benar-benar bersyukur pada saat saudara-saudara yang lain yang mungkin belum tergerak hatinya, belum ada kesadaran dalam dirinya untuk bersujud bersibuk kepada Allah, yang kita sudah bisa mengistiqomahkan diri dengan melakukan ini. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah kita lakukan sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini tema pengajian kita ini sengaja saya mengangkat yang menurut saya penting untuk kita pahami, kita kaji bersama, yaitu tentang urgensi akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tema ini perlu saya angkat dan penting untuk kita perdalam? Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, mempelajari, memahami tentang misi kerasulan dari Nabi Muhammad SAW itu, mereka itu atau beliau itu sangat besar concernnya dalam pembentukan akhlak. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak ini. Nah, sementara kita umatnya ini yang hidup di akhir zaman ini, saya akhir-akhir ini memperhatikan fenomena di sekitar kehidupan kita ini. Nampak-nampaknya akhlak karimah ini kok semakin jauh dari kehidupan kita. Paling tidak kita menyaksikan beberapa peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini yang tidak mencerminkan dari nilai-nilai akhlak karimah itu. Ini membuat kita ini sedih dan khawatir. Misalnya beberapa waktu yang lalu belum terlalu lama, proses hukumnya sampai sekarang masih terus berjalan. Ada seorang anak dari tokoh sentral sebuah bukan aliran, istilahnya
torikoh ya, torikoh di bidang tasawuf. Jadi dalam Islam itu kan ada salah satu aspek yang diamalkan yang di bidang tasawuf itu torikoh dicobakan. Jadi ini putra dari tokoh sentral, guru besarnya di bidang torikoh ini. Terus ini berarti kan dia orang terdalam, lingkaran dalam, ring satunya ini orang ini. Karena masih merupakan anak langsung dari guru besar itu di bidang torikoh itu, terlibat kasus asusila. Ya, asusilanya bukan dengan orang lain tapi dengan santri-santrinya sendiri. Ini kan membuat kita ini sedih. Sedihnya apa? Karena ini adalah lingkungan pesantren yang bergerak di bidang pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, akhlak karimah, yang sejauh ini oleh masyarakat dipercaya sebagai tempat yang paling pas untuk membentuk akhlak masyarakat melalui pesantren, melalui pendidikan di mahat itu. Karena sejauh ini kita belum menemukan ada tempat lain yang lebih baik daripada tempat-tempat seperti itu untuk membentuk karakter anak didik kita itu. Nah, di tempat yang kita percaya seperti itu ternyata justru terjadi hal seperti itu. Ini kan menyedihkan kita. Ini satu. Kemudian yang kedua, ada kasus beberapa waktu yang lalu itu, belum lama juga di Semarang. Ada tentara. Ngapunten iki ada tentara. Ngapunten nek Pak tentara. Jadi istrinya sendiri kongkonan wong suruh ditembak bojone dhewe. Ngapunten jenengan bayang bojone dhewe kan orang yang begitu dekat, dicintai kan ini kan. Nyuruh orang bayar uang nembak bojone dhewe. Tembak beneran ini. Sampai meninggal dunia. Belakangan dia ternyata juga akhirnya bunuh diri. Ini berangkat dari konflik keluarga. Kok gegeran sampai pantai-pantainan taruh bojo. Ini kan karena krisis moral, krisis akhlak. Mestinya dalam lingkaran terdalam dalam bentuk rumah tangga ini kan tempat yang paling mesra, tempat yang paling dekat, tempat yang paling indah untuk mewujudkan kehidupan yang paling membahagiakan. Tak ngoten awake dhewe sing paling seneng niku nek duwe keluarga sing rukun, ayem tentrem ngoten. Sebab kunci kebahagiaan orang itu dimulai dari keluarga. Nek ning keluarga niku ora karep hubungan suami istri ini enggak harmonis. Niku ruwet. Sopo wae nang kantor niku nyambut gawe sing mboten kepenak nang omah gegeran bojo. Ustaz iki ngoten kok arep ngaji kok berangkat gegeran karo bojone. Ana wis ora arep karuan. Saya sendiri duka ibu iki mengandung opo. Jadi bisa merusak konsentrasi, bisa goblok gagak nih. Karena itu tadi, karena memang di rumah tangga itu mempunyai hubungan yang sangat. Nabi memberikan perhatian yang sangat. Jadi ketika di keluarga-keluarga itu banyak konflik, apalagi sampai menumpahkan dana, ini kan luar biasa. Beberapa waktu sebelumnya juga ada bapak tega nyiksa anak dhewe sampai ya Allah sampai meninggal dunia. Jadi di Pulau Solo anak ini anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Ya karena motifnya macam-macam. Pertama-tama ya karena tekanan ekonomi, tekanan kehidupan. Terus sampai tega anak. Jadi anak ini itu dipol, nek Jawa ini dipol itu terus meninggal. Si yo hati jadi jenenge anak ya enggak. Bagaimana pun juga enggak bisa lawan bapaknya. Sampai ada meninggal. Ini terus di mana akhlak kita ini? Katanya kita ini umat Nabi
Dan kita ngomong Islam, masalah itu ngomong Islam, aku Islam masalahnya. Ini membuat kita ini sedih. Terakhir dan masih ramai sampai sekarang ini di tangga kita, di Blitar. Saya itu kalau pulang itu sering lihat itu di gerbang daerah. Kalau mau lewat mau ke Kaligoro itu Padepokan Nur Zat Sejati. Wah, ke foto ini Raff itu coba wis anu ngono lho kaya syah sing lagi viral orang Samsudin. Jadi ngikuti boten niku. Sing rame kali pesulap merah nih. Saya itu seperti gini, batin itu ini saja sih bener sih tidak gimana itu. Tapi yang jelas begini, kalau orang itu punya karomah, orang punya kelebihan, itu tidak akan berubah. Karena itu pemberian Allah. Kan itu prinsipnya. Ya, itu kan untuk praktek, buka praktek, memberikan jasa ke masyarakat, gini. Terus ada maharnya, kan gitu ya. Jadi oke lagi ya. Oke itu dibalik kemudian saya terus makanya terus sebagian dari praktek yang dia lakukan yang diangkat di YouTube itu dibongkar sama si pesulap merah itu kan ramai jadinya dianggap itu tipuan atau trik. Kalau nyata-nyata katakan ini trik permainan nggak apa-apa, itu hiburan. Nah ini maaf dan kutip berkedok agama. Jadi berkedok agama jadi meyakinkan masyarakat gini-ginilah itu ceritanya. Ya ujung-ujungnya golek duit kan. Ujung-ujungnya golek duit. Ya ini kan kalau itu sampai benar seperti itu, ini kan bisa jadi menjual baju agama atau ajaran agama untuk kepentingan dunia. Ini kan sangat kecil secara agama. Kalau sampai benar-benar seperti itu. Nah, berangkat dari beberapa kasus itu Bapak-Bapak sekalian, saya ini berpikir, ya Allah, akhlak kita ini apakah masyarakat kita ini apakah sudah sedemikian mundurnya sehingga kok praktek-praktek dalam kehidupan kita ini kok jauh dari nilai-nilai akhlak karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu saya perlu mengangkat tema ini pada pagi hari ini. Ada beberapa pertimbangan Bapak sekalian. Yang pertama, kenapa akhlak karimah ini penting untuk kita pelajari lebih jauh? Yang pertama, Rasulullah SAW itu menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia itu sebagai misi pokok risalah Islam. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, ini hadis ini sangat populer di antara kita, mungkin sudah familiar, sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau mengatakan sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian, kenapa bahasanya itu liutammima, untuk menyempurnakan? Kok tidak membentuk karakter atau tidak membentuk akhlak yang baik? Itu secara implisit sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Arab yang pada saat Nabi SAW diutus itu, yang dikenal sebagai masyarakat jahiliyah itu sudah ada akhlak yang berkembang di masyarakatnya. Nah, akhlak yang jelek-jelek dan dominan pada saat itu yang menyebabkan mereka disebut jahiliyah itu yang jadi perhatian perbaikan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sementara ada sebagian praktek masyarakat yang akhlaknya baik yang dipertahankan oleh Nabi. Sehingga ada di antara perilaku masyarakat Arab waktu itu yang positif itu dipertahankan sampai sekarang. Contohnya tentang bagaimana masyarakat Arab itu kalau ikramudun, memuliakan tamu. Orang Arab ini terkenal kalau memuliakan tamu itu luar biasa. Jaga
cakep, gupuh, sungguh, gupuh, lungguh, sungguhnya aruh itu cakep, pepek. Jadi gupuh ya udah sungguh, ada sahabat. Alhamdulillah, sahabat. Lungguhan ini ya pernah nih sih pakai, sungguhan ini sih paling. Ini wah, ini orang dulu jadi simbol sosial. Jadi itu dipertahankan. Itu karena itu baik kemudian dipertahankan. Termasuk bagaimana tanda orang yang beriman itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ila dhaifah. Kan itu kata Nabi. Itu sesungguhnya dalam rangka untuk mengkonservasi nilai-nilai yang sudah berkembang di masyarakat Arab pada saat itu. Nah kita juga begitu. Kita ini kadang-kadang ngapunten nglungguhne tamu niku kadang-kadang delok tamune sapa sih. Nek tamune ya orang yang kita muliakan, yang kita hormati, ya disiapkan tempat duduk yang istimewa. Ruang tamu ini diresiki, disemprot minyak wangi, wah, tamu aku. Niku nek tamune orang yang kita hormati, tapi nek tamune wong saka kon bolo saka desa ora tau ketemu iki paling teko golek utang. Lha niku ya rada lebokne omah. Nang teras ya kan. Ngopo somu kaya dulu. Dan jogo ae. Jadi mandi di omah enggak ngerti omah. Kadang-kadang kita itu pilih-pilih seperti itu. Suguhan kan kayak ngoten. Gawak ning suguhan atau nukone suguhan tamu itu delok tamune. Tamune sapa? Waduh iki terhormat iki. Golek isi larang-larang enak-enak. Wis ora lucu barang istri ana-anane bicarane. Prono tamune terhormat. Tapi nek tamune tangga dhewe tangga iki anak-anak teko kok tumben moro iki nek opo iki. Mengkhawatirkan ini, bukan sakit suku enak-enak, enggak keterusan ya, sergap rene itu bahaya. Jadi kadang-kadang kita itu masih terpengaruh ya seperti itu. Padahal mestinya kita memuliakan tamu, memuliakan tetangga yang begitu-begitu itu ukurannya bukan pada orangnya. Sering saya katakan, ini bagian dari komitmen keagamaan. Untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang beriman, kita ini orang yang berusaha menjadi orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ngapi impong nih, ngapi tamu nih, bagian dari komitmen agama. Bukan tidak ada urusannya dengan yang datang. Siapapun yang datang harus dimuliakan kan? Tapi tadi seringnya kita ini delok wong ini. Nah kita harus mulai latihan, melatih. Saya menghormati tamu itu bukan karena orangnya, tapi karena ini panggilan iman kita, agama kita. Jadi nek pomo sing biasa sing jengkel niku ya tamu sing model biasa nih. Napa sedherek tamu sing jengkel. Kulo niku duwe tamu langganan. Kulo tita ini seminggu pisan niku wong nggo maca kopiahan, kokoan, terus nggo catatan puisi deh. Kembali semari jengkel kemarin ya, wong ini jauh penuh. Terus dia itu, keluarga sampai sekarang belum pernah saya baca ya. Baru saking gregetan ini. Ini saya itu malah sempat sukudon ya. Ya mudah-mudahan sukudon saya itu. Jadi jangan minta sumbangan, minta sumbangan. Saya itu benar-benar saya juga nggak kenal ya apa ya. Kayak berminggu mesti ngomong itu. Ya, tapi karena saya ini kan harus saya hormati wong tamu. Salam pintu saya tutup, pagar tutup lebih ketat ya. Terus ya ngerti ya dari wong yang mau main ngerti ya. Itu pakai buka. Jadi kiri-kiri jadi ujian. Sabar ya Allah.
Mungkin masing-masing punya pengalaman gitu, tamu sih ya apa. Ini bagian dari menjaga nilai-nilai agama. Jadi kayak imam aja. Jadi kayak tapi ya sebagai manusia biasa itu betul ini suara kok jauh kuat, tapi betul ini suara macam. Iya masih cerita seudah nih mal. Ini beneran tinggi, gue apa tinggi apa itu? Mestinya betul tak mikir sejauh itu mestinya. Tapi itu dari soalnya. Allah. Jadi ini bagian dari komitmen. Jadi Nabi itu misi pokoknya itu menyempurnakan akhlak. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa akhlak karimah itu penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian, akhlak itu merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama kita. Nabi bersabda dalam satu hadis itu, suatu hari Rasulullah itu ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mati, apakah agama itu?" Kemudian atas pertanyaan itu Rasulullah SAW bersabda, "Faqala Rasulullah SAW," maka bersabda Rasulullah SAW, beliau adalah ketika ditanya apakah agama itu, beliau mengatakan agama itu adalah husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Akhlak. Bahasa lainnya ini untuk menyederhanakan bahwa inti dari ajaran agama itu adalah agama apa itu husnul khuluq itu adalah ketika kita itu menganggap diri kita sudah menjadi orang Islam, jadi orang yang beriman, maka bukti keislaman dan keimanan kita itu dalam kehidupan sehari-hari dibuktikan dalam bentuk akhlak. Jadi kita tidak bisa mengukur keislaman kita itu hanya dengan misalnya seberapa sering datang ke masjid, atau seberapa sering haji dan umroh, seberapa sering melaksanakan puasa. Ini kan sifatnya ritual. Ritual ini bagian saja, ya. Ini sarana secara dinia, secara keagamaan melalui ibadah itu, ubudiyah itu untuk membentuk karakter tadi. Tapi buahnya, endingnya itu nanti adalah akhlaknya itu. Tidak ada artinya soalnya orang serowokan yang masjid berangkat disik, yang masjid sawi, sholatnya khusyuk, mau lewat itu sudah. Oh boleh. Ini kan berarti kan bertolak belakang antara ritual yang dijalankan dengan praktek kehidupan sosialnya. Jadi ngoten niku nggih wonten sing prakteknya ngoten niki wonten. Ketika ditakoni niku sederhana sampai aduh ini ngamalnya hadis Nabi lho. Tinggalkan yang jelek, ambil yang baik-baik. Wah, ada di kasus ini waktu ngaji ini ngantuk ya. Jadi tidak bisa gitu. Jadi apa namanya, membentuk karakter itu memang butuh waktu sekali. Ritual itu memang penting. Ritual itu penting, bagian dari cara pendidikan kita. Jadi ada orang itu sudah haji berulang-ulang, umrah hampir tiap tahun, terus sakit sugi ya Pak. Ini tapi kemudian dia itu di lingkaran terdekatnya keluarga ini dikenal sebagai bapak yang keras, bapak yang tidak baik oleh anak-anaknya. Guru-guru ini segera kakek pola, jadi ngerusakan pola. Nek bapak-bapak kakek pola itu terus beri kira-kira model itu. Rabi bener. Bapak ini rabi bener. Ada orang pondokan 2000. Betul tamik. Rabi bener. Jenenge ya sepandai-pandai orang menyembunyikan ini konangan cerita. Konangan, istrinya tahu, terus istrinya shock jadi sakit. Sakit itu pertama kan psikologis. Awalnya psikologis. Lama-lama
kena fisiknya dan akhirnya meninggal dunia. Jadi sama tekanan batin itu ngapunten gitu. Jadi sama tertekan ngerti bapaknya rabi meneh itu sampai sampai akhirnya meninggal. Ini Pak Haji sing pun bentang ini sering kaji ini. Begitu ibunya meninggal dunia, anak-anaknya itu semuanya marah meluapkan kemarahannya pada bapak. Goro-goro bapak ini, ibu goro-goro bapak akhirnya ibu meninggal dunia. Ngapunten, ibu bapak ini diusir dari anak-anak dari rumah. Enak bapak terus enak anak wani sampai wani karo wong tua ini guru-guru ini kan kita bayang itu pun sepuh lagi ngapa pun sepuh dia nih nek cek nom itu ya cek rada mati ini jenenge gaplek peripilan terus itu peripilan sampai dia itu bapak ini mau nengok sama cucunya nyampe ngejak cucu nggak boleh sama anak-anaknya kompak sakit jadi sekarang dia hidup bersama istri mudanya yang sini itu di Pasuruan orang Pasuruan. Kayak tinggi, terus bukan bayar nih. Terus apa arti ini kaji tiap tahun umroh sering terus. Akhirnya seperti itu. Oleh orang terdekatnya yang lingkaran terdekatnya keluarganya ini aja sudah sekoyong. Tonggolnya pun delok dok, mesak gitu. Apa ya? Celuannya apa? Celuannya apa? Begini. Nanti kadang-kadang ya Allah. Terus ngelau sebetulnya terus ini. Jadi kita itu beragama itu kadang-kadang terjebak hanya pada ritualisme saja. Ritual. Padahal ini hanya syarat yang endingnya pokok ujung-ujungnya itu akhlak. Karena ini inti ajaran agama akhlak. Betul. Ulama dikira ukurannya begini. Jadi kan kira-kira kita ini sudah merasa jadi orang Islam yang baik atau belum, lihat dari perilaku kita. Gak usah jauh-jauh. Suami terhadap istri terhadap suami, atau orang tua kepada anak-anak kita. Itu saja. Terus rotok melebar sedikit dengan tetangga. Jenengan itu di mata tetangga itu seperti apa? Sebagai sosok tetangga sing apik apa sing nek ketemu tanggane dia gelem nyopo ora. Sebenarnya agama itu diukur dengan gitu. Enak wong ora tau juga mecu. Jadi repot. Agama itu apa ya? Hiasan akhlak dalam kehidupan itu cermin dari puncak sikap keagamaan seseorang. Dimulai dari yang sederhana itu. Yuk tadi bisa mesem, bisa guyu dengan semua orang. Ini kan sederhana ini, kan nggak semua orang bisa. Yang piye makin momen butuh oke itu angel guyu aja. Ketemu tamu kudu ngamuk aja. Malah takut ya aneh-aneh. Ya itu harus ini ada kedewasaan sih. Ini yang kedua. Yang ketiga alasannya, ini perlu kita sampaikan kenapa akhlak karimah ini menjadi hal yang sangat penting. Karena akhlak karimah atau akhlak yang baik itu akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau mengatakan, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq."
Kata Nabi, tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seseorang hamba yang mukmin nanti pada hari kiamat selain dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu dalam keyakinan kita pada yaumul hisab itu, yaumul hisab, yaumul mizan itu akan menjadi pemberat amal kebaikan. Ini luar biasa. Husnul khuluq ini mulai dari yang ringan-ringan, yang remeh-remeh sampai yang berat-berat. Kita jangan bayangkan akhlak karimah itu yang besar, bangun masjid, bangun madrasah. Jangan yang sederhana aja, yang sederhana. Misalnya kok ngerti sandalnya, kok mulak-marit di masjid, ditoto, misalnya itu kan bagian dari husnul khuluq. Kok ngerti misalnya pengajian, kok suguhannya rakyat cakep, misalnya tanggane, misalnya ini yang sederhana aja, kecil-kecil gitu. Ini menjadi pemberat amal. Nah, tentu juga ada yang besar-besar. Amal kita kan juga butuh kan, amalan andalan itu kan butuh. Jadi Bapak sekalian, cara kita memperberat amal kita ini itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi akhlak karimah yang kita lakukan itu kita lakukan sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Misalnya melalui sedekah. Sedekah termasuk bentuk amal yang baik. Jadi bentuk perilaku positif. Itu kalau kita sedekah jangan mentang-mentang pengen sedekah terus pol-polan jor-joran melampaui batas kemampuan kita. Itu juga tidak baik. Tidak akhlaki. Ngapun sesuai dengan porsinya. Nek awake dhewe niku pitik, sedekah ya sak ndoke pitik. Nek gejine sak cecak ya ndoke cecak. Ya ndoke cecak. Ojo sak cecak pengen sedekah ndok pitik. Sumpah kabeh. Aju. Jadi harus sesuai proporsi. Nah itu malah itu akhlak itu. Akhlak. Jadi dulu pada zaman Nabi itu ada orang itu hidupnya itu sederhana. Sederhana itu untuk mengatakan ya rezekinya sedikit lah gitu ya, tidak banyak. Terus dia itu begitu apa namanya? Begitu iri melihat saudara-saudaranya sahabat yang lain yang kaya-kaya itu ketika ada panggilan untuk berjuang di jalan Allah dia mengeluarkan hartanya idal sekian. Enak ya jadi wong sugih gitu. Bisa sedekah ini, sedekah ini. Terus iki sing iri karo sing sugih yo bantu kae. Sing sugih gelem bantu iki. Alhamdulillah, kadang-kadang sing sugih kan tak ketok nih. Ini ada pada zaman Nabi itu karena orang sing sugih dol. Lah sing marat-marat niku ngelus dodo. Ya Allah, enak lho sing sugih. Nabi lupakan suasana hatinya orang-orang itu ngerti. Akhirnya oleh Nabi dihibur. Aku nggak usah repot-repot. Kita kayak amalan. Kalau kamu mengamalkan ini, pahalanya seperti saudara-saudara sedekah. Kayak amalan wiridan kan, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wis gampang. Sedekah wong melarat Iku nggih sing milih sing ngoten niku, sampeyan mau seneng wiridan ae, napa? Iya, pahalanya gede ya. Terus kon sedekah sing nganggo duit iki ora patek semangat. Berarti makome memang makome wong melarat. Delok riwayate ngoten niku, delok riwayate ngoten niku. Wong sakniki pilih makom sing niku. Ya nek kita ini punya banyak rezeki ya mendekat kepada Allah itu dengan banyak luweh mantep nih ya. Ya begini ya. Jadi pertimbangan kita akhlak karimah. Ini yang ketiga. Ini jambi tenan ini muni buat biasa. Sabun. Oh berarti aku nih. Ya Allah. Nek udah kapan niku ngisi ngaji niku sampai jamaah ini. Lah kalau AC kayak ngobrol ganti bablas. Jamaah itu kok lingat niku ngopo, pertanyaan kan. Ternyata jamin sekalian. Nah, alasan yang keempat Bapak sekalian.
Kenapa akhlak karimah itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan baik buruknya akhlak seseorang itu sebagai ukuran kualitas keimanan. Ini yang harus kita pahami. Jadi api elek wong itu diukur berdasarkan akhlaknya. Jadi imannya seseorang itu dikatakan imannya kuat atau lemah itu diukur berdasarkan akhlaknya. Artinya apa? Akhlak dan iman itu berbanding lurus. Orang kalau imannya kuat, akhlaknya baik. Kalau orang imannya lemah, akhlaknya kurang baik. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ini sangat populer di kita ini. Nabi mengatakan innama bu'ithu in akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi kata Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ini menjadi pegangan bagi kita semua sekalian. Kalau kita ini ingin disebut sebagai orang yang beriman, maka kita harus buktikan iman kita itu dengan akhlak. Jadi karena ini menjadi ukuran bagi kita. Jadi iman itu karena komitmen di dalam kalbu masing-masing, maka ini kan tidak bisa kelihatan. Nah, di antara tanda kuatnya iman seseorang itu secara zahir itu dibuktikan dalam bentuk perilaku, dalam bentuk akhlak. Sehingga Nabi sampai mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi lagi-lagi di sini kita menjadi semakin yakin dan semakin paham bahwa akhlak karimah itu menjadi hal yang sangat penting. Karena ini sebagai penanda sempurnanya iman seseorang. Kita semua tentu pengen jadi orang yang punya iman sempurna. Kita ini berusaha jadi orang yang beriman dari dulu dan sekarang ini berusaha betul. Nah, buktinya apa? Indikatornya itu sederhana, dari akhlak. Nah, akhlak itu nanti bisa meliputi banyak hal terkait dengan keimanan. Akhlak terhadap sesama manusia itu bisa meliputi sama manusia itu semua wujud sing namanya manusia, terhadap diri sendiri, karena diri kita ini juga manusia. Ya. Jadi akhlak terhadap diri sendiri. Bagaimana orang memperlakukan dirinya, akhlak terhadap manusia di sekitarnya. Ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada mertua. Jadi kan ditekani orang tua senang nggak bu? Senang. Ini ada video. Senang. Senang. Orang tua itu tidak boleh tak kau ada. Kadang-kadang mungkin nek boten para tua awake dadi wong tua marani anak niku nggih. Niku kadang anak niku kira-kira nek diparani wong tua seneng napa boten? Niki kan ada sing sepuh ada sing nom. Nek sing nom niki nek diparani para tua kepada wong tua seneng napa boten? Seneng nek sedele ya. Ada sesuatu yang mikir. Itu orang mulai bapak ini. Yang itu ya bagian dari nilai-nilai agama. Bagaimanapun juga orang tua, mertua ini adalah orang-orang yang berjasa besar dalam hidup kita. Kita harus pahami bahwa keridhaan Allah itu beserta keridhaan orang tua. Jadi kadang-kadang kita itu lebih mengedepankan ego kita sebagai manusia. Butuh apa larang bapak ibu ini enggak boleh nambah agaran. Misalnya ini kan sikap yang kurang. Kita harus tegaskan bahwa ini adalah bagian komitmen agama, bersikap baik kepada orang tua. Nek wong tua loro ngapunten nek wong tua loro anake diramut di rumah sakit. Adik orang guru BPJS kan ragate oke. Niku biasane anake niku
kon biayai ini wis udur-uduran karo dulure. Hitungan itu. Wah, kalian duwe toko kampung. Wong kampung. Wong lak ora kaya BPJS. Niku dulure 8, Pak. Ngerawat yaine niku bapake sing sepuh rumah sakit niku dadak engkel-engkelan sih. Aku dhek ngene kono serong dino sampean tok 15. Kalau sampean berangkat. Aku bener ngrono tapi sing ngragati aku. Wah. Ayo kae. Mbak Yu ning kono kae ora kok. Jadi engkel-engkelan. Mungkin bayangnya ganti yaine sing dirambut ya melas bener. Aku ki ya Allah, anak 8 geger ada banyak ngurus wong siji sing loro niku. Padahal ben wong tua ngurus arek 8 yang mau gane iku ora tau 12. Lah iki wong 8 ngurus wong tua sitok geger. Iki ya napa niku. Jadi kadang-kadang kalau tidak didasarkan pada nilai agama itu jadi. Itulah pentingnya kenapa agama itu melalui akhlak karimah itu harus mendasari nilai-nilai kita di dalam membangun hubungan dengan sesama kita. Itu karena mencerminkan kualitas keimanan kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Islam itu menjadikan akhlak yang baik itu sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu menjadi bukti dan buah. Kalau kita nandur itu kan ada buahnya dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi ayat ini sangat populer. Wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi shalah itu adalah ibadah. Shalah itu satu bentuk ibadah. Nah, buahnya dari ubudiyah yang kita lakukan itu dalam konteks ayat ini, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Ritual ibadah yang kita lakukan itu kalau dia itu sempurna baik, dia akan berbuah kepada akhlak yang baik. Jadi walaupun sholat itu ukuran sahnya itu dari takbir sampai salam, ini sah gitu. Tapi belum dikatakan sempurna kalau sholatnya itu belum berbuah kepada akhlak. Yaitu bentuk apa? Kan bahasan Al-Quran ini tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi konteksnya di situ. Jadi antara ritual dan perilaku sosial itu harus baik. Ini yang kelima. Dan yang keenam, ini sebagai oleh-olehnya sekalian. Rasulullah SAW itu selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membaikkan akhlak. Ini ada doa yang dicontohkan oleh Nabi agar beliau itu diberikan akhlak yang baik dalam hidup. Padahal kita ini tahu Rasulullah SAW itu orang yang sudah sempurna akhlaknya, paling agung akhlaknya, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau sesungguhnya Muhammad berada pada akhlak yang agung. Sudah agung. Tapi kenapa beliau berdoa seperti ini, minta kepada Allah seperti ini? Ini sesungguhnya doa yang beliau contohkan ini ditujukan untuk kita, umatnya ini, agar kita ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mempunyai akhlak yang baik. Karena untuk mewujudkan akhlak yang baik dalam diri seorang itu tidak mudah. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang maksurat dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun apa dari doa ini? Derek dia apa? Rada kok ini ngapal itu doa ini rada angel. Niku doa lho pendek ning samoten. Pendek. Oh, ada sing doa sing pendek. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku jalan menuju akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberi petunjuk selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha wa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta.
Hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghindarkan aku dari akhlak yang buruk selain Engkau. Ini hadis Muslim. Jadi ini contoh doa yang kita ini mohon kepada Allah agar kita ini ditunjukkan oleh Allah agar kita ini punya akhlak yang baik. Karena tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Jalur tegus Allah. Jenengan kok dua anak wakal, wetik. Apa bojo sing nakal? Itu bojo nakal. Mboten niku nek angel dituturi. Jenengan dua anak nakal kok disamputi pun dijeweri pun didongak. Donga nyuwun Gusti Allah. Karena yang membolak-balikkan hati seseorang itu adalah Allah. Soalnya anak nakal disamputi dijeweri. Nek dadak iki berubah karena nakal arek niku ora kurang jewer. Jewer tapi ya ora. Jadi niku ati iki. Ya sing bolak-balik ati Gusti Allah. Kan minta kepada yang bolak. Karena itu kalau kita jadi orang tua, kalau anak nakal niku kan dibalik dari sing memberikan anak. Allah itu anak itu kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada yang menyediakan supaya dibaguskan akhlak, dibaikkan apapun itu. Nah ini doa ini nanti bisa jadi amalan sehari-hari ini. Monggo. Konteksnya bisa macam-macam akhlak. Bisa untuk diri sendiri, untuk orang lain dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan beberapa hal terkait dengan urgensi akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari ini bisa menjadi perhatian kita dan menjadi fokus kita agar kita ini benar-benar bisa mewujudkan semangat dari dakwah Nabi SAW ketika beliau diutus ke muka bumi ini, yakni dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan kita sebagai umatnya berkomitmen untuk bisa mewujudkan itu. Dan tidak lupa kita hiasi aktivitas seharian kita dengan doa yang baru saja kita contohkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.